tidak. 9.000 itu tadi kita bagi dengan dividennya ya. Misalnya dengan perusahaan A dividen harga per lembarnya 9.000. Terus ya dividennya misalnya kita ambil 150 per lembar ya. Jadi seorang investor papan atas pernah berkata, buah mangga yang kamu makan hari ini adalah hasil dari benih yang ditanam, tumbuh, berkembang, hingga berbuah. Suatu hal yang berharga tentunya tidak mudah dicapai tanpa adanya proses, tanpa adanya kesabaran. Hal ini sama persis ya dengan waktu kita membeli saham. Sebelum kita memutuskan untuk membeli suatu produk, sebelum kita memutuskan untuk membeli saham, kita harus melakukan dulu identifikasi ya, baik identifikasi secara teknikal maupun fundamental. Saya akan membantu teman-teman untuk menyederhanakan ya, agar pemahamannya lebih mudah dimengerti. Kapan yang tepat kita harus membeli saham dan kapan yang tepat kita harus melepas saham. Kalau dianalogikan seperti pohon mangga tadi ya, kita harus tahu persis kapan dia ditanam, berapa umurnya, berapa kali berbuah, berapa besar batangnya, ya. Buahnya dari tahun ke tahun dari tahun ke tahun tambah banyak atau tidak. Sama seperti saham. Sebelum kita memutuskan untuk membeli saham, kita harus tahu dulu produk dari saham tersebut. Kita harus tahu dulu seberapa besar keuntungannya, seberapa besar kos yang dikeluarkan untuk operasionalnya, berapa hutangnya. Ya. Kalau kita sudah melakukan analisis itu, baru kita bisa memutuskan untuk membeli saham tersebut. Saya rasa sampai di situ belum cukup ya, karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus tahu bagaimana cara menghitung kita membeli saham itu dengan harga yang murah ya, dengan harga yang wajar, tidak membeli dengan harga yang mahal. Kalau kita kembalikan lagi ke analogi pohon mangga tadi, kalau kita membeli ya pas habis panen, tentunya kita akan menunggu waktu yang lama ya untuk mendapatkan buahnya. Tapi kalau kita membelinya pas di waktu pohon mangganya tadi sudah berbunga, disitulah ketepatan kita melakukan analisis tadi ya, yaitu kita harus benar-benar tahu persis kapan harus membeli dan kapan harus menjual, seberapa mahal, wajar atau tidak, seberapa keuntungan yang kita dapat kalau kita akan membelinya. Persis seperti saham ya. Video ini saya buat ya hanya sebagai sharing atau pengalaman saya pribadi ya, dalam memutuskan untuk membeli saham. Saya sederhanakan sesederhana mungkin ya, agar mudah tentunya untuk dipahami ya. Pertama-tama teman-teman, kalau saya mau memutuskan untuk membeli suatu saham perusahaan, yang jelas saya harus tahu persis perusahaan itu bergerak di bidang apa yang dihasilkan, kinerjanya seperti apa, punya hutang atau tidak,
labanya berapa, pertumbuhan per tahunnya, kinerjanya gimana, pertumbuhan per tahunnya. Itu semuanya harus kita analisis. Tapi tidak cukup sampai di situ, kita juga harus tahu menghitung berapa harga yang pas waktu kita mau membeli. Karena sebuah perusahaan yang bagus ya belum tentu menghasilkan keuntungan dengan waktu cepat kalau kita salah menganalisa ya. Kalau saya ini berbagi begini teman-teman, ini berbagi pengalaman saya pribadi ya. Jadi kalau saya ingin memutuskan untuk membeli sebuah saham itu, setelah saya melakukan analisis, saya akan menggunakan rumus ya kan untuk mendapatkan perbandingan harga antara salah satu saham A dan saham B. Contohnya begini, saham A misalnya harganya 9.000 per lembar, ya kan? Terus tiap tahunnya membagikan dividen berapa lah. Ini ya yang menjadi penting ya. Bagaimana kita bisa melihat harganya itu wajar atau tidak. 9.000 itu tadi kita bagi dengan dividennya ya. Misalnya dengan perusahaan A dividen harga per lembarnya 9.000. Terus ya dividennya misalnya kita ambil 150 per lembar ya. Jadi saya akan menggunakan rumus harga per lembar tadi misalnya 9.000 dibagi 150. Ini saham A. Terus saham B misalnya teman-teman, saham B harganya 3.000 per lembar. Terus setiap tahunnya memberikan dividen 100. Menurut teman-teman, saham mana yang akan dibeli? Saham A atau saham B? Tulis di kolom komentar. Itu dengan kinerja yang sama bagusnya, profit keuntungan perusahaan sama bagusnya, pertumbuhannya bagus juga, ya kan? Nah, teman-teman mau pilih yang mana? 9.000 dividen 150 atau 3.000 dengan dividen 100. Nah, kalau saya pribadi, saya akan melakukan analisis ini kepada semua ya. Saham apa aja akan saya maksud saya akan melakukan perbandingan ini ke semua saham-saham yang bagus ya tentunya ya. Saya tidak menyarankan untuk membeli saham gorengan istilahnya ya. Jadi saya itu pasti akan membeli saham setelah laporan keuangan itu keluar. Nah, disitulah baru saya bisa menerapkan rumus tadi sehingga saya bisa mengambil kesimpulan. Oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan, tentunya bersemoga bermanfaat. Bagaimana cara yang tepat membeli saham, bagaimana yang cepat, kapan kita menjual saham, rumusnya hampir sama seperti itu. Disclaimer, ini bukan ajakan, bukan juga larangan untuk teman-teman meniru ya atau mempraktekkan rumus yang saya buat tadi. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.